Oke, kita lanjut. Saya akan menyampaikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPS dari mata kuliah Pendidikan Jasmani Adaptif. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah, yaitu membahas tentang konsep dasar hakikat pembelajaran pendidikan jasmani adaptif untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini akan dijelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya keluarbiasaan atau kelainan tersebut. Kemudian jenis-jenis dan karakteristik. Selanjutnya mahasiswa dibekali dengan pengetahuan dan berbagai pengalaman belajar dan pembelajaran melalui aktivitas jasmani dengan melakukan modifikasi dan pengembangan media pembelajaran pendidikan jasmani adaptif yang disesuaikan dengan karakteristik anak berkebutuhan khusus, sehingga hal ini dapat diterapkan dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani adaptif di sekolah luar biasa. Minggu pertama, setelah yang sampaikan tadi bahwa memahami prosedur dan tata tertib perkuliahan selama 1 semester, rencana pembelajaran 1 semester, dan aturan tata tertib perkuliahan. Selanjutnya, pertemuan kedua dalam RPS ini, Anda mampu memahami dari hakikat pembelajaran pendidikan jasmani adaptif anak berkebutuhan khusus. Dalam unjuk kerjanya nanti penilaian indikator yang akan saya lakukan pertama adalah kedisiplinan, kesungguhan, kerjasama, dan tanggung jawab dari setiap tugas yang diberikan kepada mahasiswa. Yang ke pertemuan selanjutnya nanti, pertemuan ketiga, Anda mampu mengetahui dan memahami faktor-faktor penyebab dan waktu terjadinya keluarbiasaan atau kelainan pada anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, masalah faktor keturunan. Yang kedua, faktor sebelum lahir atau prenatal. Yang ketiga adalah faktor ketika lahir atau natal. Faktor sesudah lahir atau postnatal. Nah, masing-masing dari faktor keturunan, faktor-faktor ini, faktor penyebab kelainan ini akan dijelaskan pada saat pertemuan tatap 3, muka ketiga. Kemudian yang pertemuan keempat akan Anda peroleh nanti. Anda harus mengetahui pengertian dan tujuan pendidikan jasmani adaptif serta jenis-jenis atau karakteristik dari anak. Nah, pengertian pendidikan jasmani adaptif akan disampaikan pada pertemuan 4 ini, termasuk yaitu tujuan pendidikan untuk bagi anak berkebutuhan khusus, kemudian jenis-jenisnya seperti anak berkebutuhan khusus tunagrahita, tunarungu, tunadaksa, tunalaras, tunanetra, dan autis. Jadi ini akan disampaikan secara rinci jenis-jenis anak berkebutuhan khusus tersebut. Nanti sesuai kita aplikasikan dengan bentuk-bentuk aktivitas jasmaninya dengan anak masing-masing karakter anak tersebut. Kemudian pertemuan 5 dan 6. 5 dan 6 ini Anda harus mampu melakukan dan menampilkan berbagai permainan sesuai dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, permainan tersebut kita lakukan dengan tanpa alat, kemudian permainan dengan alat. Sebelum Anda mampu melakukan dan menampilkan berbagai permainan tersebut, saya nanti per pertemuan akan memberikan contoh seperti apa bentuk permainan atau aktivitas untuk anak berkebutuhan khusus sesuai dengan karakteristiknya. Itu berlaku pada pertemuan 5 dan 6. Selanjutnya, pada pertemuan 7 dan 8, Anda harus mampu melakukan dan menampilkan berbagai permainan tersebut sesuai dengan karakteristik anak berkebutuhan khusus. Nanti kita pilih-pilih ya. Yang pertama misalnya kita ambil bentuk permainan tunagrahita, kemudian tunarungu, tunadaksa, tunalaras, tunanetra, dan autis. Setelah diberikan bentuk-bentuk contoh
permainan dari dosen, kemudian Anda harus mampu mengembangkan bentuk-bentuk permainan lain sesuai dengan karakteristik anak-anak berkebutuhan khusus tersebut. Sementara pertemuan untuk 9 dan 11, 10, 11, Anda mampu melakukan dan menampilkan berbagai permainan sesuai dengan karakter kebutuhan khusus. Nanti Anda aplikasikan dalam bentuk tugas. Nah, di dalam Anda menampilkan bentuk-bentuk tugas tersebut sesuai dengan karakteristik anak, dalam penilaiannya Anda harus lebih kreatif dan aktif menciptakan model-model permainan sesuai dengan media dan sarana yang dibutuhkan. Kemudian pertemuan 14 dan 15, Anda harus melakukan observasi ke sekolah luar biasa dengan cara mengamati secara langsung perilaku anak-anak berkebutuhan tersebut di lingkungan sekolah SLB. Nah, jadi Anda akan merasakan bagaimana karakteristik masing-masing anak tersebut di lingkungan tempat dia belajar. Anda akan melakukan observasi langsung tersebut. Terlebih dahulu Anda harus minta izin kepada guru atau sekolah. Kemudian Anda melakukan wawancara, tanya jawab atau diskusi. Sehingga kriteria penilaian dari dosen adalah berupa laporan secara tertulis yang Anda kirim lewat online nanti. Apakah Anda betul-betul melakukan observasi atau tidak. Barangkali untuk penyampaian RPS, pembelajaran pendidikan jasmani adaptif ini cukup. Mudah-mudahan Anda memiliki semangat yang tinggi dan siap untuk melakukan kegiatan perkuliahan secara daring. Bagaimanapun juga harus siap menghadapi era kenormalan baru atau new normal. Anda harus berpikir secara aktif dan kreatif di mana saja, kapan saja. Kemudian Anda harus mampu beradaptasi dan mentransformasi. Jika tidak, maka Anda akan tertinggal oleh peradaban zaman yang terjadi saat ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.